Siapa pimpin doa dulu? Izin Bu. Itu di belakang siapa? Aku Firman. Pira hadir. Kami kamu merah. Wih, jatuh tadi. Izat. Jihan Rahma. Mati Bu. Nama kawannya. Isa Dika Adriana. Kira Latifah Rahmani. Komida. Milani. Muhammad Jihad. Muhammad Yudi. Nabila Baitul Rahman. Nabila Febrianti. Nabila Khairul Nisa. Nurjana. Nurjana apa? Apa? Putri. Cepat tuh. Rizky Syarafi. Jahwan. Minggu kemarin udah belajar tentang barisan aritmatika. Belum. Nah, sekarang kita tentang deret aritmatika lagi. Nah, nanti main gamenya. Nah, di materi deret aritmatika ini kita akan membahas tentang jumlah dari suku-suku. Misalnya kalau di kehidupan nyata, Ananda ke bioskop gitu, hitung jumlah kursi yang ada di bioskop. Pertama ada berapa? Yang mana tahu kan nggak Bu? Matematika ini ya. Di sini supaya Anda lebih paham tujuan kita belajar tentang deret, supaya tahu gimana cara menghitung dan jumlah dari suku ke n. Ibu ada LKPD yang bisa menemukan Anda untuk menemukan rumus dari jumlah suku ke n tersebut. Jadi Ibu mau bikin jadi 4 kelompok. Di sini ada LKPD tentang deret aritmatika kalau dikatakan secara umum ya. Silakan lihat LKPD-nya. Lihat gambar LKPD-nya. Itu silakan diselipkan nama anggota kelompoknya masing-masing. Oke? Selipkan nama anggota kelompoknya masing-masing. Kemudian di sampingnya ada tulisan LKPD ke-1. Sudah? Kita lihat LKPD ke-1. Di LKPD ke-1 silakan dibaca apa yang masalah yang terdapat di situ ya. Kemudian di sini lanjut ke halaman yang ada kotak ini. Lanjut ke halamannya ini, dibaca instruksinya apa saja, diisi titik-titik yang ada. Isi juga kotak itu ya. Hasil kesimpulan kelompoknya gimana. Kemudian yang ini yang gambar-gambar uang itu uang 50.000 dan uang 5.000. Oke. Kemudian yang di halaman belakang ada satu slide lagi belakang. Silakan diisi titik-titik itu. Di situ nanti Anda akan menemukan rumus dari untuk menemukan jumlah dari suku ke n pada deret aritmatika. Oke. Nah, silakan dikerjakan. Ibu kasih waktunya 10 menit ya.
Jangan bisa. Sini perkelompoknya. Dan bebas. Woi, aku bisa video. Oh, tengok. Bagi kelompok yang sudah selesai dibaca-baca lagi. Untuk kelompok yang sudah selesai kelompok berapa tadi kelompok 4? Silakan presentasikan dulu apa yang sudah dibuat tadi. Enggak perwakilan aja. Satu orang keluar. Satu orang saja. Nah, untuk kelompok yang lain sudah selesai kan? Jangan ada. Untuk kelompok lain silakan diperhatikan presentasi dari kelompok 4 ya. Kalau ada yang berbeda nanti silakan ditanyakan. Pak Arman merupakan seorang petani yang ingin anak-anaknya bernama Liburan melanjutkan pendidikan menjadi sarjana. Karena itu supaya penghasilannya ditampung seimbang. Pada bulan pertama, Pak Arman menghemat sebesar 100.000. Pada bulan kedua 110.000, bulan ketiga 120.000, dan pada bulan-bulan berikutnya selalu bertambah 10.000 dari tabungan sebelumnya. Berikut susunannya uang tabungan Pak Arman di bank tiap bulan dapat dijelaskan dalam nomor berikut. Bagaimana menyatakan jumlah uang tabungan Pak Arman di bank setelah Orang lain tolong suaranya. Bu, nggak kedengaran nanti suara si Maulidah. Ya, Bu. Satu, prediksi uang tabungan Pak Arman tiap bulan adalah 110, 100, 110, 120, 130, 140, 150. Dua, uang tabungan Pak Arman merupakan suatu barisan hari natural. Jika jumlah uang tabungan Pak Arman setiap kali menabung dapat kita peroleh, jangan menjumlahkan uang tabungan tiap bulan yang merupakan satu deret hari natural. Maka dinyatakan
dua suku pertama atau S2 sama dengan 100 ditambah 110 dan hasilnya adalah 220.000. Jumlah jika suku pertama atau S2 sama dengan 100 ditambah 110 ditambah 120 sama dengan 230. Tiga, berdasarkan uraian di atas tentang deret aritmatika, tuliskan dengan kalimat ini tentang pengertian deret aritmatika. Menurut kelompok saya, deret aritmatika adalah rangkaian bilangan setiap suku diperoleh dengan menambahkan selisih yang tetap atau disebut beda atau selisih ke suku sebelumnya. Dengan kata lain, deret ini membentuk pola penjumlahan atau pengurangan yang konstan antara setiap angka dalam rangkaian. Simulasikan menggunakan kertas yang dituliskan jumlah uang tabungan pasar dengan menyusun bentuk barisan aritmatika sesuai gambar yang diperoleh fungsi deret aritmatika. Dari susunan tersebut kita jumlah suku pertama atau S1 sama dengan A dan beda sama dengan B yang ditambahkan pada setiap suku sehingga didapat pola deret aritmatika A jumlah suku pertama sama dengan 100.000. Jumlah suku pertama jumlah dua suku pertama sama dengan S2 sama dengan 1 ditambah 2 sama dengan 100.000 ditambah 100.000 ditambah 10.000 sama dengan A tambah B tambah beda sama dengan 2A tambah beda. Jadi jumlah dua suku pertama atau S2 setengah dari jumlah dua suku pertama sehingga diperoleh S2 sama dengan A tambah B per 2 ditambahkan tambah B per 2 sama dengan 2A tambah B per 2 sama dengan 2A tambah B per 2 maka dibalik saja negara 2 ditambah S kurang 1 dikali beda. Oke, jumlah 3 suku pertama atau S3 dengan suku pertama atau sama dengan A maka S3 1 tambah U2 tambah U3 100.000 tambah 100.000 tambah 10.000 tambah 100.000 tambah 10.000 tambah 10.000. Jadi jumlah 3 suku pertama S3 setengah dari gabungan 3 suku pertama sehingga diperoleh A tambah B per 2 maka hasil akhirnya adalah 2A tambah B kurang 1 kali beda. Dari kegiatan di atas maka menentukan jumlah S suku pertama dari deret aritmatika adalah dengan menggunakan rumus Sn sama dengan N per 2 dikali 2A tambah N kurang 1 kali beda. Sekian presentasi kelompok 4. Saya akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan gimana hasil presentasi dari kawan tadi? Hasilnya sama nggak? Sama. Hasilnya sama. Kasih presentasi untuk kita semua dulu ya. Berarti udah dapat kesimpulannya. Dapat kesimpulan tentang pengertian deret aritmatika. Kenapa? Kan ada di situ tadi ada apa tadi isinya? Ada definisi dari deret aritmatika diberikan. Apa definisi dari deret aritmatika yang diperoleh? Definisinya dulu. Deret aritmatika adalah rangkaian bilangan dari mana setiap suku diperoleh dengan menambahkan selisih yang tetap atau disebut beda atau selisih selisihnya. Dengan kata lain, deret ini membentuk pola penjumlahan atau pengurangan yang konstan antara setiap angka dalam rangkaian. Berarti inti dari kesimpulannya itu dari intinya itu deret aritmatika adalah penjumlahan dari apa? Penjumlahan dari suku-suku sebelumnya atau bilangan dengan nilai beda dengan nilai bedanya di mana? Dengan nilai beda yang sama atau tetap. Kemudian apa lambang dari deret aritmatika ini yang didapatkan dari LKPD apa lambangnya? SN. Jadi untuk rumusnya SN sama dengan
belakang situ. Apa rumus untuk deret aritmatika yang didapatkan dari LKPD-nya? 1/2 berarti ini sama dengan 1/2 N itu sama dengan N kedua ya. Berarti ini adalah rumus dari deret aritmatika. Oke, kita masuk ke contoh dari deret aritmatika ini. Silakan dibuka buku catatannya ya. Untuk contoh yang pertama, terdapat barisan aritmatika 1, 3, kalau diperhatikan ya nanti ada gaps. Gamsnya adalah pertanyaan. Hadiahnya kecil-kecil aja. Enggak ada baik-baik. Sudah? Dari catat? Kita masuk ke pembahasan. Nah, di sini penulisannya masih dalam bentuk barisan aritmatika. Kita ubah jadi deret aritmatika, berarti penulisannya gimana? Dalam bentuk deret itu. Nah, kemudian di sini SN. Ini belum dijelaskan lagi ya. SN di sini sebagai deret aritmatika. Jika ditanya tentukan jumlah suku kesekian, berarti kalian mencari nilai dari SN. Kemudian N di sini adalah sebagai nilai dari banyak yang tolong yang main dulu HP-nya. Samain dulu di belakang. Kemudian di sini ada nilai A. Ada yang tahu A itu sebagai apa? Dia apa nilai tadi? A itu sebagai suku. Pertama, suku awal boleh. Kemudian N di sini sebagai banyak suku. B ini adalah beda. Untuk menentukan beda berarti bisa digunakan caranya. Kalau di sini 3/1 boleh. Berarti kalau kita buat kata-kata di bahasa matematika berarti suku kedua dikurang suku pertama. Oke, berarti suku 2 kurang 1. Boleh juga suku 3 kurang 2. 4 kurang 3. Tadi itu untuk menentukan nilai B-nya ya. Kita masuk ke sini, selesaikan lagi yang soal ini. Soalnya terdapat barisan aritmatika 1, 3, 5, 7, 9 dan seterusnya. Tentukan berapa jumlah 100 suku pertama. Menentukan 100 suku pertama. Berapa kira-kira jumlahnya? Berarti kalau ini kita masukkan ke pos. Apa yang diketahui? N-nya diketahui. N-nya berapa? Apa yang diketahui dari N itu 1? Apa? N-nya berapa? 100. Terus apa lagi? B-nya berapa? B-nya pakai 2 kurang 1 berarti 3 kurang 1. Hasilnya 2. Terus apa lagi? A-nya berapa? 1. Sudah? Apanya yang belum lagi? Ditanya lagi. Ditanya adalah SN. Berarti kalau kita masukkan ke rumus, apa rumus SN tadi? Yang di belakang. Rumus SN apa? Masih di depan. N kedua. Kemudian kali 1, 2, ada huruf N kali B. Yang kelompok di sana. Kelompok Nabila Hairunisa. Nabila, nilai N-nya berapa Nabila di sini Nabila? Berapa nilai N-nya? 100. 100 per 2. Kemudian nilai A-nya berapa Nabila? Berarti 2 kali 1. Kemudian ditambah N-nya masukkan lagi.
50 dikali 201. 201. 198 ditambah 200. 10.000. Nah, ini hasilnya. Kuis lagi, Bu. Coba kuis lagi. Coba cari di kertas ya. Di kertas apa? Serah kertas. Jangan ditipu. Ibu. Ditipu. Nanti kita akan tipu yang jahat. Gua tipu siapa tuh, Bu? Ini ada yang mau coba bikin? Kira tidak mau. Oke, nanti masih ada satu soal lagi. Yang lain juga coba cari jawabannya. Tadi aduh. Coba perhatikan. Yang di belakang. Coba diperhatikan apa yang udah dibikin sama Maulida. Nah, di sini Maulida bikin. Soalnya itu pelajaran aritmatika 5, 8, 11, 14 hingga 10 ke 15. Berarti apa saja yang diketahui di sini dibikin Maulida? Nilai N-nya ada 15. Nah, nilai A-nya ada berapa? A-nya sebagai apa? Pertama nilainya 5. Kemudian nilai apa lagi? B-nya dapat 3 karena 8 kurang 5. Kemudian masukkan ke rumus SN. N per 2 dikali 2A ditambah N kurang 1 kali B. Nah, masukkan nilai N-nya. N-nya ada 15 tambah 2. Kemudian nilai A-nya ada 5. 2 kali 5. Nilai N-nya masukkan lagi 15 kurang 1. Kali nilai B-nya 3. Ini udah benar kali-kalinya. Ini kali-kalinya udah benar sama? Saya nampak. Gak kelihatan. Ini ukur besar ya. Sama dengan 15 per 2. 62 kali 5 ditambah 15 dikurang 1 dikali 3. 15 per 2. 2 kali 5 berapa? 10. Nah, 15 kurang 1. 14. 14 dikali 3. 2. Nah, kemudian ini 15 per 2. 42 tambah 10. 52. Kita selesaikan. 52 bagi 5. Bagi 12. 26 kali 15. Ini kali-kali lagi. Hasilnya dia 360. Berapa Pak? 5 kali 6 30 atau 3 kali 6 39. Salah, Bu. Dimananya salah? Tidak salah. Yang mana? Lagi 15 kali 2. Nah, hasilnya 360 kan? Nah, silakan dicatat. Kita mau main game lagi.
Game. Silakan kembali ke tempat duduk semula. Kembali ke tempat duduk semula. Iya, beda. Gamenya berjalan. Ah, berjalan. Gimana itu? Ya, tadi ibu bilang mau main game. Sekarang mau balik ke bentuknya ya. Ada gamesnya, game yang umum aja. Game balonku. Oh, Game balonku. Yang megang spidol itu dia yang pertanyaan cepat. tadi gua dong. Dan ini ada satu apa coba. Dan jauh.
Amel, kawas, nanti saya buka kamera lagi ya. Ini siap. Sebentar lagi saya istirahat. Ang sok-sok. Banyak ayo Pak Ram dulu. Bu, dia ada video sinematik. Sinematik. Pak, Sudah lihat yang udah dibikin sama Nabila Febrianti tadi. sinematik itu Ibu, Bu. Itu jumlah jalan aritmatika 3 tambah 6 setengah tambah 10 tambah hingga 21 suku pertama. Ya, apa aja yang diketahui di sini? Ini dibikin sama Nabila Febrianti, ya benar? Nampak? Coba maju ke depan lagi. Di sini dibikin sama Nabila. Nilai A-nya 3, benar? Yes. Benar. Kita tahu. Kemudian nilai B-nya 6 setengah kurang 3 hasilnya 7/2. Iya. Salah. Ya. Ya 7/2. Benar. 6 setengah kurang 3. Salah. 3 setengah itu sama dengan berapa? 7/2. Ayo. Ya, nilai N yang diketahui juga di sini adalah 21. Kita masukkan ke rumus. Ya, kita masukkan ke rumus SN setengah N kali 2A tambah N kurang 1 kali B. Dimasukkan semua angka, kita kali-kali. Dapat hasilnya 798. Benar? Benar. Udah dicoba? Benar. Nah, kasih yang dulu ke Nabila Febrianti dong. Udah mau berani coba. Bagi aja. Ya, nanti hadiahnya di ruang kelas nanti ya. Tapi aplikasi itu. Itu jumlah dari jalan aritmatika 3 tambah 8 tambah 13 sampai dengan 93. Sini apa dia diketahui Afifah? Nilai A-nya 3, benar? Nah, nilai B-nya 8 dikurang 3, 5, benar? Benar. Terus apa lagi? 93 ini sebagai apa? Nilai N. Nah, ya UN. Berarti di sini untuk menentukan nilai dari jumlah dari Z, kita kan butuh nilai N. Tapi di sini berarti ada nilai UN. Berarti kita masukkan ke rumus barisan dulu, kemudian baru kita masukkan ke rumus SN. Dapat kita masukkan ke rumus barisan, dapat nilai UN-nya ada 19. Nilai SN-nya berapa, Afifah? 8 juta. SN-nya udah Afifah. Kalau nilai N-nya udah didapat 19, SN-nya lagi kita masukkan ke rumus. Apa rumus SN? Ini budaya. Hati-hati ini ya, pengerjaan itu selesai. Ini baru N. Yang diminta di sini adalah jumlah dari deret seperti SN. Kita masukkan ke SN lagi rumus N ini. N-nya berapa? 19 kedua. Nilai A-nya? Nilai A-nya udah 3. Kemudian N-nya 19 kurang 1. B-nya? B-nya 5. 16 kedua. Ini 6 tambah 18 kali 5. Berapa 18 kali 5? Ayo, 18 kali 5. 93. 60. Oke. Berarti ini 19 kedua dikali 96. 90, Bu. Tuh. 96. 96 dibagi 2, 48. 48 kali 19. Bu. 412. Berapa? 912. Nah, ini nilai SN-nya. Ya, Afifah. Kalau cari jangan sampai N-nya saja teliti. Yang diminta SN berarti lanjutkan ke SN-nya lagi. Udah dapat 912. Nah, kasih aku dulu untuk Afifah dong. Lanjut ya untuk apresiasinya di kelas ya. Siapa lagi yang dapat giliran tadi? Nabila. Untuk menjawab hasil jawabannya. Dapat itu, Bu. Dia bagi 2 dia ambil. Ini dari kelas saya fokusin lagi. Bu, ya. Bu. Waalaikumsalam. Bu. Pak, Bu. Nyebutnya dulu. Contoh berapa ini? Ajar nah. Dicari lagi lah. Minta lewat saya. Berapa?
Ini dibikin sama Nabila tadi. Nabila baitur rahman. Salah, pengen lo. Oleh Nabila nilai A-nya diketahui B3. Ya B3. Salah. Kemudian nilai B-nya ada 1 kurang min 3. Berarti hasilnya adalah 4. Betul. Kemudian nilai N-nya diketahui 18. Dimasukkan ke rumus. Kita benar hitungan Nabila. Betul anda. Ya. Kemudian yang hasilnya 258. Nanti aku dulu dong untuk Nabila. Oke. Kita berdua juga. Ada yang bisa menyimpulkan nggak apa aja definisi? Boleh. Definisinya matematika itu adalah penjumlahan dari satu atau bilangan dengan nilai beda yang sama. Mang ya. Rumus matematika itu sederhana dengan tunggal yaitu SM sama dengan 2 N ditambah 2A ditambah N kurang 1 kali beda. Berarti kesimpulan dari yang disampaikan oleh Ida untuk definisi dari matematika adalah penjumlahan dari suku dengan nilai bedanya sama atau berbeda. Sama. Oke, berarti SN sama dengan R yang 2 ditambah ini 2 kurang 1 kali beda. Sekian materi kita untuk hari ini. Untuk pertemuan selanjutnya nanti. Pada kali ini. Ibu akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.